Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang, di modul Fitokimia 1 ini, kita akan mempelajari tentang analisa senyawa fitokimia golongan steroid. Bersama dengan saya, Abdul Munim, dari tim dosen Laboratorium Farmakognosi Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Steroid merupakan kelompok kolesterol bersifat lipofilik, memiliki berat molekul rendah, dan dapat ditemukan di alam maupun melalui sumber sintetik. Struktur dasar steroid adalah perhidro 1,2-siklopenten penantren, dan adanya variasi gugus fungsi pada struktur dasar tersebut akan menghasilkan berbagai golongan steroid. Biasanya golongan steroid memiliki gugus metil pada C10, C13, serta alkil pada C17. Ditinjau dari biosintesisnya, semua steroid merupakan turunan dari 30 karbon, yaitu sekualen, yang merupakan turunan triterpen. Sekualen terbentuk dari penggabungan dua transfarnesil dengan penggabungan kepala dan kepala atau head to head. Sekualen akan mengalami oksidasi dan terbentuk gugus epoksida. Selanjutnya mengalami pembentukan cincin, dan steric strukturnya terbentuk berdasarkan folding dari poliprenil. Steroid berasal dari banyak sumber, diantaranya dari vertebrata, serangga, ataupun tanaman. Dari vertebrata dapat menghasilkan senyawa steroid sterol, hormon, dan neurosteroid. Contoh senyawa steroid yang berasal dari tanaman adalah fitosterol. Sterol yang berasal dari tanaman biasanya berupa serbuk putih, berbau, tidak larut dalam air, dan larut dalam alkohol. Senyawa ini biasanya digunakan sebagai zat aditif dan obat. Fitosterol memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol dan mencegah kanker. Contoh fitosterol di sini adalah ergosterol. Tabel di samping memperlihatkan contoh steroid dibentuk oleh tanaman, masing-masing memberikan struktur inti dan khasiat yang berbeda. Silahkan pelajari pada tabel berikut ini. Uji identifikasi untuk senyawa steroid dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya adalah Lieberman-Bouchard dan Salkowski test. Keduanya berperan untuk mendeteksi inti steroid. Lieberman-Bouchard menghasilkan warna hijau atau biru kehitaman jika ada inti sterol, dan Salkowski menghasilkan warna kuning atau merah. Uji lain untuk mengidentifikasi senyawa golongan steroid dapat menggunakan kromatografi lapis tipis. Penelitian yang tercantum dalam slide ini menggunakan absorben silika gel 60 F254 dan fase gerak kloroform, metanol, aseton 25% amonium hidroksida. Penelitian ini menggunakan sistem deteksi reagen penyemprot Carprise pada detektor UV 254 nanometer, di mana reagen Carprise mengandung antimonotrichlorida dalam larutan kloroform. Hasil dari elusi dengan sistem tersebut adalah timbulnya dua peak pada kromatogram, di mana satu peak adalah senyawa solanin dengan RF 0,19 dan kakonin dengan RF 0,22. Reagen penyemprot lain yang dapat digunakan adalah asam sulfat yang menghasilkan warna kuning, asam fosforat menghasilkan warna fluoresensi biru, Lieberman-Bouchard, dan reaksi Hammerstein-Yamasaki. Pengujian senyawa steroid menggunakan UV dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa ketosteroid pada panjang gelombang 253,7 nanometer, estrogen dan derivatnya pada panjang gelombang 280 nanometer, dan steroid dengan lakton tidak jenuh dapat terdeteksi pada 280 nanometer. Pada slide ini tampak hasil fragmentasi dan dari pengujian dengan menggunakan MS. Spektrum MS yang dihasilkan menunjukkan terbentuknya puncak-puncak pada fragmen M/Z 414, fragmen M/Z 396, fragmen M/Z 273, dan fragmen lain. Dapat dilihat fragmen ini menunjukkan inti steroid yang masih utuh, sehingga yang terputus adalah bagian alkil atau hidroksi dari steroid. Pada spektrum IR dapat diamati
adanya gugus fungsional. Pada gambar di atas dapat dilihat adanya gugus yang menunjukkan gugus hidroksi pada bilangan sekitar 3000, OH pada bilangan 2000, atau puncak pada bilangan gelombang 500 sampai 1000 yang disebut dengan daerah sidik jari atau fingerprint. Instrumen proton NMR digunakan untuk mengidentifikasi posisi H dan jumlahnya yang terdapat pada inti steroid. Contoh pada gambar spektrum di slide ini menunjukkan adanya 50 atom hidrogen, yaitu 6 CH3, 11 CH2, 9 CH, dan 1 OH. Masing-masing H memberikan peak dan geseran kimia dan splitting yang berbeda tergantung dari H yang dimiliki dan atom H dari tetangganya. Untuk analisa dengan menggunakan 13C NMR menunjukkan keberadaan 29 karbon. Berdasarkan DEPT 135 didapatkan 26 karbon, 6 puncak CH3, 9 puncak CH, dan 11 CH2. 3 karbon yang tidak muncul adalah C quaternaire. Spektrum yang diperoleh adalah seperti yang terdapat pada gambar di slide ini. Silahkan dipelajari. Berikutnya adalah proses isolasi senyawa steroid. Pada penelitian ini dilakukan isolasi senyawa steroid dari Kelusia odoratissima. Setelah dilakukan ekstraksi, dilakukan pemisahan, pemurnian dengan melakukan 2 tahap. Tahap pertama, filtrat dipurifikasi dengan MPLC dengan fase diam kolom silika dan fase gerak heptana etil astat menghasilkan 14 fraksi yang dinamakan fraksi A1 sampai N1, fraksi G1. Selanjutnya direkristalisasi membentuk senyawa 1 dan senyawa 2. Fraksi H1 sampai L1 digabungkan kembali dan dipurifikasi kembali dengan MPLC dengan fase diam kolom silika dan fase gerak heptana etil astat menghasilkan 18 fraksi yang dinamakan fraksi A2 sampai R2. Fraksi E2 direkristalisasi membentuk senyawa 3. Berikut adalah hasil isolat yang diperoleh dari penelitian tersebut. Senyawa yang diperoleh adalah stigmasterol, beta-sitosterol, dan ligustilida. Tentunya struktur ketiganya akan diketahui jika telah dilakukan karakterisasi terhadap ketiga isolat tersebut. Contoh senyawa steroid yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah glikosida jantung. Fungsi utamanya adalah meningkatkan denyut, rangsangan, dan kontraktilitas otot jantung, dan fungsi lain adalah meningkatkan aksi diuretik melalui peningkatan sirkulasi renal. Penghasil utama senyawa ini adalah digitalis purpurea atau purple foxglove leaves. Strukturnya mengandung inti steroid dengan 23 atau 24 karbon. Berdasarkan struktur aglikonnya, glikosida ini dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan jumlah karbon. Pada cincin lakton terikat pada steroid ada bufadienolid memiliki 6 karbon pada cincin lakton. Contoh skilarenin. Cardenolid memiliki 5 karbon pada cincin lakton, contohnya digitoksigenin. Tabel di bawah menunjukkan penggolongan glikosida jantung berdasarkan inti cardenolid dan dienolid. Senyawa glikosida jantung memiliki gula dalam strukturnya sehingga untuk memperoleh aglikonnya perlu dilakukan hidrolisis. Hidrolisis dapat dilakukan dengan menggunakan larutan asam, basa, atau menggunakan enzim. Pada gambar di bawah ini dilakukan hidrolisis menggunakan enzim untuk memperoleh aglikonnya. Beberapa cara dilakukan untuk melakukan identifikasi terhadap senyawa glikosida jantung. Di antaranya adalah uji Keller-Killiani dan Tollens test, di mana keduanya mengidentifikasi gula deoksi yang terdapat pada glikosida jantung. Hasil positif dari Keller-Killiani akan memberikan warna hijau kebiruan dan Tollens akan memberikan warna perak. Uji lain adalah Santidrol test dan legal test.
Santidrol akan mengidentifikasi gugus gula deoksi, sedangkan legal akan mengidentifikasi cincin lakton tidak jenuh. Keduanya akan menghasilkan warna kemerahan jika memberikan hasil yang positif. Tes Baljet dan Raymond juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi glukosida jantung. Keduanya akan mendeteksi adanya cincin lakton tidak jenuh. Uji lain adalah antimoni triklorida yang akan mengidentifikasi cincin lakton dan KD test yang juga mengidentifikasi cincin lakton. Berikut adalah spektrum MS yang dihasilkan dari proses fragmentasi senyawa glikosida jantung. Struktur hasil fragmentasi dapat dipelajari pada gambar berikut. Terlihat inti kardinolid masih terhitung dalam MZ sehingga menjadi salah satu penentu adanya glikosida jantung dalam sampel uji. Berikut adalah spektrum IR dari glikosida jantung. Terlihat puncak pada bilangan gelombang 3446 menunjukkan gugus hidroksi, 2935 menunjukkan gugus metil, 2873 menunjukkan gugus CH2 dan 1733 menunjukkan gugus karbonil. Dan berikut adalah contoh spektrum proton NMR dan dari struktur glikosida jantung. Peak yang terbentuk dipengaruhi oleh keberadaan atom H pada struktur dan splittingnya akan dipengaruhi oleh atom tetangganya. Selanjutnya adalah contoh spektrum karbon NMR di mana masing-masing atom C akan terdeteksi oleh instrumen ini dan membentuk peak sesuai dengan posisi geseran kimianya. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk pembuatan materi ini. Terima kasih. Sekian pemberian materi kali ini dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan cantumkan pertanyaannya di forum yang sudah disediakan di bawah video ini dan jangan lupa menjawab kuis yang sudah disediakan di halaman idols ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.